Ya. Satu. Yang kedua adalah kelihatan sekali orang hukum atau apa di sana tidak bekerja dengan baik. Tidak bekerja dengan baik atau sengaja melanggar. Tapi dalam hal kita tidak yakin atau mengalami keraguan-raguan atau ada masukan dari masyarakat, maka kami melakukan verifikasi faktual. Ya, oke guys, welcome back to my channel. Nah, jadi ya, keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka itu kembali menjadi sorotan publik guys. Jadi memicu diskusi hangat ya di berbagai kalangan pastinya ya. Dalam sebuah cuplikan video yang nanti kita akan nonton, itu pengacara nomor 1 ya di Indonesia, itu Hotman Paris ya, itu mempertanyakan prosedur verifikasi ijazah calon presiden dan calon wakil presiden kepada mantan ketua KPU guys. Pak, mantan ketua KPU, bagaimana KPU mengecek keaslian persyaratan dari calon presiden dan wakil presiden? Misalnya ijazah, apakah KPU melakukan verifikasi ke universitasnya? Iya, jadi ketika peserta pemilu datang ke kita, Ya. kalau pemilu presiden berarti capres dan cawapres, Ya. seluruh dokumennya kita verifikasi. Ke siapa? Untuk ijazah itu kita minta mereka menyerahkan ijazah, fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. Ya, Jadi kalau dicap. dia alumni Universitas A, maka di situ akan terstem legalisir dari Jadi tidak pernah Universitas A. akses verifikasi langsung ke universitasnya. Dalam hal kami ragu-ragu dengan dokumen tersebut, maka kami lakukan verifikasi faktual. Pernah nggak dilakukan itu? Kami lakukan. Kasus yang mana? Presiden yang mana? Kalau Waktu pencalon pilpres kapan? seingat saya, kalau pencalonan pilpres kami tidak ragu dengan dokumen-dokumen yang diserahkan. Jadi belum pernah dilakukan. Verifikasi dilakukan. Nggak, verifikasi ke kan ada dua. universitas belum pernah dilakukan. Verifikasi saya tidak mengingat ya, karena Ya. tim verifikasi itu kan ada tersendiri, Oke. teman-teman gitu. Jadi berarti kalau ragu-ragu aja ya guys, tapi kalau misalnya mereka tidak ragu-ragu, sudah pasti mereka tidak lakukan verifikasi ke universitas, mungkin seperti itu ya. Tapi dalam hal kita tidak yakin atau mengalami keraguan-raguan atau ada masukan dari masyarakat, maka kami melakukan verifikasi faktual. Jadi dua tahapan verifikasi kita lakukan. Ya. Pertama verifikasi administrasi, Ya. kedua adalah verifikasi faktual. Kalau tidak ada keraguan-raguan, kenapa harus dirahasiakan? Di era kami tidak kami rahasiakan. Kami punya sistem informasi namanya Silon, Ya. Sistem Informasi Calon. Ya. Seluruh dokumen yang diserahkan kepada kita itu kita pampangkan, Ya. termasuk dokumen ketika pileg. Itu Ya. kan ada puluhan ribu Ya. kandidat tuh. Kita tampilkan. Ya. Nah, seperti disampaikan oleh Ketua Komisi 2 tadi, memang ada dokumen yang tidak harus atau tidak boleh untuk ditampilkan, kecuali ada persetujuan dari yang bersangkutan. Ya. Nah, kami di dalam formulir itu kami cantumkan apakah Anda bersedia ditampilkan atau tidak. Ya. Nah, pada saat itu semuanya menyatakan bersedia untuk ditampilkan. Jadi sebetulnya justru mereka tertolong gitu ya. Diuntungkan. Karena KPU mempublikasikan profil dirinya gitu. Ini pendidikannya luar biasa. Oh, ini aktivitasnya Harusnya luar untung biasa. lah. Itu dicantumkan semua dan kita publikasikan gitu. Oh begitu. Jadi menurut mantan ketua KPU ya guys, dia menjelaskan bahwa dalam proses verifikasi itu KPU itu meminta fotokopi ijazah yang telah dilegalisir ya dari universitasnya, dari sekolahnya. Nah, terus verifikasi faktual ke universitas itu dilakukan jika KPU memiliki keraguannya terhadap dokumen yang diserahkan itu. Namun mantan ketua KPU tidak mengingat ya adanya verifikasi faktual untuk pilpres sebelumnya guys, karena tidak ada keraguan pada dokumen yang diserahkan kemarin gitu. Itulah makanya Visi misinya. Gimana Pak Rek? Itulah makanya mengapa ini harus dibuka soal ijazah misalnya. Ya. Bagaimana kita tahu bahwa ijazah itu asli? Ya. Boleh jadi KPU-nya tidak terlalu peduli. KPU baru peduli kalau juga ada masukan dari masyarakat. Tapi bagaimana masyarakat mengetahui bahwa ini asli atau tidak kalau mereka nggak pernah melihat ijazahnya? Ya. Nah, oleh karena itulah, menurut saya ijazah itu bukan dokumen yang dikucilkan, bahkan dokumen yang wajib dibuka Ya. kepada publik. Sama seperti LHKPN. LHKPN itu bahkan ketika dibuka pun kita tahu itu kadang-kadang nggak jujur kok mereka membuat LHKPN itu. Masa ada calon presiden misalnya gitu ya, kekayaannya cuma segitu, kita tahu apa yang dilakukannya tiap Ya. hari macam-macam dan sebagainya. Ini pun mau ditutup oleh KPU. Pak Juanda, Bapak sebagai ahli hukum, KPK malah mengumumkan LHKPN, benar kan? Ya. Kok di sini malah dikatakan nggak boleh lihatnya, malah di sini dokumennya tertutup di KPU. Pertanyaan Hotman Paris ini lumayan tajam ya, kadang kita bikin grogi mau jawab apa itu. Kan bertentangan itu.
Gimana menurut Bapak? Ya, tadi saya melanjutkan, itu kan memang dalam konteks negara hukum ini ada 2 dan 3 sebenarnya pedoman. Pertama, Ya. seorang pejabat atau lembaga negara itu mempedomani peraturan perundang-undangan. Ya. Itu satu. Ya. Yang kedua, azas-azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ya. Yang ketiga tentu di situ adalah etika yang perlu Ya. dikedepankan. Nah, dari 3 hal tadi, saya melihat 2 dan 3 ini semuanya sudah dilanggar oleh KPU. Nah, kenapa saya katakan seharusnya barang yang seperti yang dikatakan Bang Roy tadi, hal-hal memang tadi sudah ada 2 hal. Ada yang memang bisa dibuka, ada yang memang sudah tidak dibuka. Memang sudah hak publik itu. Ya. Nah, oleh karena itu saya kira ini sangat janggal saya lihat dari tindakan ini. Yang paling saya aneh itu setelah di SK kan kemudian langsung dibatalkan. Ya. Nah, ini kan tidak protes cermat. publik. Iya. Oleh karena saya kira ya ini adalah hal yang sangat perlu kita pertanyakan kepada mereka. Yang ada di Profesor situ. Juanda. Ya, ada apa sebenarnya? Apakah tidak Ini orang memahami pintar, ya. soal-soal apa ini adalah kepentingan publik atau ini adalah rahasia? Ya. Satu. Yang kedua adalah kelihatan sekali orang hukum atau apa di sana tidak bekerja dengan baik. Saya Tidak mengatakan, bekerja dengan baik atau sengaja melanggar. iya, saya masih berpikir positif tidak bekerja dengan baik. Kan kita punya prinsip, kalau sudah terlalu keluar dari nalar yang normal, must be something wrong. Pasti ada background. Menurut Bapak gimana? Iya, makanya saya masih berpikir begini. Ada sebuah dugaan saya bahwa bisa jadi begitu besar tadi saya melanjut ke begitu besar pengaruh kekuatan yang dahsyat yang tidak bisa kita sebutkan dalam konteks konkret, tapi ada pengaruh-pengaruh luar sehingga orang hukum di situ tidak bisa bekerja dengan baik karena lebih besar kepentingan kekuasaan yang mempengaruhi dari keputusan itu daripada orang berpikir secara hukum. Misalnya, mungkin saja orang hukum mengatakan ini Pak, jangan dikeluarkan dalam bentuk keputusan. Ya. Nah, tapi bentuk ini, saya berpikir positif orang hukum di situ. Tetapi karena begitu besarnya pengaruh dari luar tadi, sehingga mereka Oke, nggak apa-apa. jadi Lanjutkan. baru satu nih, Narsum mengatakan dugaan ada besar pengaruh sampai nalar hukum tidak berlaku. Ya, saya berani mengatakan begitu, Bang. Ya, oke guys, nggak ada habisnya ya masalah ijazah ya. Jadi demikianlah polemik ijazah ini terus akan bergulir ya guys, meninggalkan jejak tanya besar ya di benak publik pastinya ya. Jadi transparansi dan akuntabilitas kini menjadi 2 kata kunci guys, yang dinantikan ya realisasinya oleh masyarakat ya dari para penyelenggara negara pastinya, hingga ada kejelasan yang tuntas ya. Isu ini akan terus menjadi ujian ya bagi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di tanah air guys. Mudah-mudahan cepat selesai masalahnya ya.